Generasi Strawberry. Rahasia membentuk mereka jadi generasi tangguh di era digital. Generasi ini lahir di dunia serba cepat. Mereka multitasking, mahir teknologi, tapi sering dicap pemalas dan rapuh saat menghadapi tekanan. Sebenarnya apa yang terjadi pada otak dan mental mereka? Dan bagaimana pendidikan masa kini bisa membentuk mereka menjadi generasi yang paling siap menghadapi masa depan? Generasi Strawberry, istilah yang muncul untuk menggambarkan generasi muda hari ini, sering dianggap indah di luar, namun rapuh di dalam. Mereka lahir di era serba digital, di mana informasi mengalir tanpa henti, dan teknologi menjadi bagian dari hidup sejak usia dini. Mereka mahir mengoperasikan gadget, mengakses jutaan data dalam hitungan detik, dan berkomunikasi lintas benua hanya dengan sentuhan layar. Tapi di balik kehebatan itu, muncul pertanyaan besar. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi tekanan dunia nyata? Banyak orang tua dan pendidik melihat mereka sebagai generasi yang manja dan tidak tahan banting. Namun, benarkah demikian? Atau sebenarnya mereka hanya butuh pendekatan pendidikan yang sesuai dengan zaman mereka? Studi menunjukkan rentang perhatian rata-rata Gen Z hanya bertahan 8 detik sebelum mereka kehilangan fokus. Dunia mereka dipenuhi notifikasi, video berdurasi pendek, dan informasi instan yang terus bersaing merebut perhatian. Ini menimbulkan tantangan besar bagi pendidikan. Metode belajar konvensional yang panjang dan monoton tidak lagi efektif. Untuk generasi ini, 1 detik saja cukup untuk memutuskan apakah mereka akan tertarik atau bosan. Tapi apakah ini berarti mereka malas? Atau justru sistem pendidikan kita yang ketinggalan zaman? Generasi ini menghadapi fenomena prokrastinasi akademik yang mengkhawatirkan. Mereka sering menunda tugas hingga mendekati tenggat waktu. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka kewalahan dan tidak tahu harus memulai dari mana. Distraksi digital membuat mereka sulit fokus. 1 pesan di ponsel bisa menunda belajar selama berjam-jam. Namun di sisi lain, ketika diberi arahan yang jelas dan pendekatan belajar yang interaktif, mereka mampu mengejutkan dengan kreativitas luar biasa. Self-regulated learning, atau SRL, adalah keterampilan penting yang harus dimiliki generasi Strawberry. Dengan SRL, mereka belajar menetapkan tujuan, mengatur waktu, memantau kemajuan, dan mengevaluasi strategi belajar mereka sendiri. Penelitian membuktikan bahwa mahasiswa yang menguasai SRL lebih sedikit mengalami prokrastinasi dan lebih tahan menghadapi tekanan akademik. Mereka bisa mengubah pola pikir dari menunggu dimotivasi menjadi memotivasi diri sendiri. Bagi generasi ini, nilai akademik sering dipandang sebagai ukuran harga diri. Ketika gagal, mereka tidak hanya merasa kecewa, tetapi juga mempertanyakan jati diri mereka. Tekanan yang terus-menerus bisa memicu kecemasan berlebih dan bahkan membuat mereka menyerah sebelum mencoba lagi. Lingkungan belajar yang suportif sangat dibutuhkan untuk membantu mereka bangkit. Self-determination theory menyebutkan, manusia akan lebih termotivasi jika 3 kebutuhan dasarnya terpenuhi: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Generasi Strawberry butuh ruang untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya mereka. Mereka perlu diberi tantangan bertahap yang memungkinkan mereka mengalami keberhasilan kecil demi membangun rasa percaya diri. Otak remaja berada dalam tahap perkembangan kognitif yang sangat penting. Area prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan fokus, masih terus matang hingga usia pertengahan 20, dan inilah sebabnya mengapa mereka terkadang tampak impulsif dan cepat terdistraksi. Namun, ini juga menjadi peluang emas. Otak mereka sangat plastis, mudah beradaptasi dan menyerap informasi baru. Dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti penggunaan multimedia interaktif atau simulasi VR, kita dapat memanfaatkan masa neuroplasticity ini untuk membentuk pola pikir belajar yang lebih efektif dan tahan banting. Generasi Strawberry tumbuh dalam dunia yang dipenuhi oleh game. Dari sekadar hiburan, game telah mengajarkan mereka keterampilan seperti pemecahan masalah, strategi, dan kerja sama tim. Mengapa tidak membawa elemen elemen ini ke dalam dunia pendidikan? Game-based learning memanfaatkan kecenderungan mereka terhadap feedback instan dan kompetisi sehat. Ketika mereka belajar sambil bermain, motivasi meningkat, konsep sulit terasa lebih ringan, dan retensi informasi jadi lebih kuat. Pendidikan tidak harus selalu serius untuk bisa berhasil. Banyak pelajar yang menganggap kecerdasan sebagai sesuatu yang tetap. Jika mereka gagal sekali, berarti mereka tidak cukup pintar. Ini adalah pola pikir tetap yang harus diubah. Growth mindset mengajarkan mereka bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa berkembang dengan usaha, strategi,
dan ketekunan. Dengan menanamkan mindset ini, kita membantu mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Resilience atau ketangguhan akademik adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Ini bukan bakat alami, tetapi keterampilan yang bisa dilatih. Generasi stroberi harus diyakinkan bahwa kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar. Dengan bimbingan yang tepat, mereka bisa belajar menghadapi tekanan dan mengembangkan daya juang yang akan berguna seumur hidup. Di dunia yang serba cepat ini, peran guru harus berubah. Mereka bukan lagi pengontrol yang menentukan semua langkah, tetapi fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar terbaiknya. Dengan membimbing, bukan mendikte, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa percaya diri, kreativitas, dan rasa ingin tahu siswa. Tekanan akademik yang tinggi membuat generasi stroberi rentan mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar bimbingan akademik. Dukungan emosional juga penting. Institusi pendidikan harus menyediakan layanan konseling, mentoring sebaya, dan ruang aman untuk berbagi. Saat kesehatan mental terjaga, prestasi akademik akan mengikuti. Sistem pendidikan harus berevolusi mengikuti gaya belajar generasi digital. Mereka tidak cocok lagi dengan metode ceramah panjang dan catatan di papan tulis. Fleksibilitas dan teknologi adalah kunci. Dengan memanfaatkan hybrid learning dan pembelajaran berbasis proyek, kita bisa membuat mereka lebih terlibat dan antusias belajar. Generasi stroberi memiliki akses informasi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bisa belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jika dibimbing dengan benar, mereka dapat menjadi generasi pembelajar seumur hidup yang selalu siap menghadapi perubahan zaman. Bagaimana kita mempersiapkan pendidikan untuk generasi yang serba cepat ini? Kuncinya ada pada inovasi, empati, dan adaptasi yang terus-menerus. Dengan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka, generasi stroberi bukan hanya akan bertahan, mereka akan memimpin masa depan. Generasi stroberi bukan generasi yang lemah, tapi mereka adalah generasi yang tumbuh di dunia yang berbeda. Sudah waktunya kita berhenti menghakimi dan mulai memahami cara berpikir serta belajar mereka. Klik share agar lebih banyak orang tahu cara mendidik generasi masa depan. Mari kita bentuk generasi yang siap menghadapi dunia yang terus berubah.